Kayrama başakada Jantungku berdebar Terasa indahnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Supia Nuryati dengan NIM 200014020. Sekarang memaparkan materi dakwah seputar kaitan ilmu sains dengan Al-Quran. Apa sih kaitannya? Berikut cuplikan videonya. Dalam surah Al-Baqarah 23-24 berbunyi, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa ta'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddatil kafirin." Yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang yang memang benar, maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kalian dari siksa api neraka yang bahkan bahan bakarnya itu manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Teman-teman, berdasarkan ayat tersebut dinyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam, wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah, yang mana tidak ada manusia yang bisa membuat semacam Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga ilmu sains dan Al-Quran sangat berkaitan. Orang-orang di masa depan atau ilmuwan sekarang atau ilmuwan yang terdahulu menciptakan sebuah teori, padahal segala sumber ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak dulu di dalam Al-Quran 1400 tahun. Siapa sih teman-teman yang tidak tahu Albert Einstein, seorang ilmuwan besar, penerima Nobel, dan menciptakan rumusnya cukup banyak. Dia mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan juga dalam teori alam semesta, ilmuwan pasti berkata, alam semesta ini terbentuk dari nebula, kumpulan bintang-bintang di langit yang memiliki kabut atau asap, kemudian memisahkan diri menjadi galaksi, tata surya, dan adanya dentuman besar, teori Big Bang di dalam ilmu fisika. Dan ini sudah tertera teman-teman di Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan juga Al-Fussilat ayat 11. Ini menandakan bahwa ilmuwan yang terkenal mencari sumber ilmu pengetahuan sehingga menciptakan sebuah rumus, teori. Sebenarnya teori itu tuh sudah ada di dalam Al-Quran. Ilmu sains itu ketika manusia ingin mendalaminya dan juga ingin memiliki analisa yang cukup kritis. Seperti ini bunyi ayatnya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'ila kulla syai'in afala yu'minun." Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Di dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 11, Allah berfirman, "Summastawa ilas sama'i wahiya duhan faqala laha walil ardi tina tau'a au karaha falata'a atai tabi'in." Yang artinya, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Sungguh banyak ya teman-teman teori-teori yang sudah ada di zaman sekarang diciptakan oleh ilmuwan, itu sudah terbukti di dalam Al-Quran. Misalkan saja, ilmuwan akan mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk bukan dalam bentuk yang padat, tapi dalam bentuk gas. Itu ada di dalam surah Az-Zumar ayat 39, pergantian siang malamnya juga. Dikatakan ilmuwan untuk menyeimbangkan alam semesta ini juga sudah terdapat tuh dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan tahu atom itu kan merupakan benda yang paling kecil yang terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron.
itu tuh sudah terdapat di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 3. Ini menjadi sebuah pertanda teman-teman bahwa Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya, sehingga antara ilmu sains dan juga Al-Quran itu saling berkaitan sekali, karena apapun yang ada di bumi ini itu semua sudah tercatat di dalam Al-Quran, tertulis dalam Al-Quran, sehingga apa yang dikatakan ilmuwan-ilmuwan semacam teori itu tuh sudah terbukti kebenarannya di dalam sebuah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang ditulis oleh Allah 1400 tahun yang lalu, tapi memang sudah terbukti ini merupakan sumber ajaran yang harus digunakan oleh Allah, sehingga ilmu sains dan juga Al-Quran itu sangat berkaitan sekali. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.